The Four oleh Scott Galloway. DNA tersembunyi Amazon, Apple, Facebook, dan Google. Apa yang bisa kita pelajari? Mengerti lebih dalam tentang 4 perusahaan yang telah membentuk dunia saat ini. Apakah kamu mempunyai produk Apple? Jika belum, sudahkah kamu memeriksa feed Facebook kamu hari ini? Jika kamu orang yang memboikot Apple dan Facebook, maka kapan terakhir kalinya kamu membeli buku atau apapun dari perusahaan selain Amazon? Dan jika kamu juga seseorang yang bersikeras untuk belanja offline, kapan terakhir kali kamu melakukan pencarian Google? Mungkin ada orang yang dapat mengatakan dengan hati nurani yang bersih bahwa mereka tidak melakukan hal-hal tersebut dalam beberapa hari terakhir. Tetapi kebanyakan dari kita telah berinteraksi dengan Apple, Facebook, Amazon maupun Google atau kombinasi dari keempatnya dalam 24 jam terakhir ini. Jadi, bagaimana sih perusahaan-perusahaan ini mendominasi dunia modern? Dalam kilas ini kamu akan belajar bagaimana The Four mencapai kesuksesan dan bahwa meskipun mereka menyatakan diri sebagai pelopor yang baik untuk masa depan, motif mereka tidak selalu sejalan dengan pesan itu. Kamu juga akan menemukan 1. Cara mengenali yang kelima atau Fifth Horseman. 2. Mengapa kamu harus pindah ke kota. Dan 3. Bagaimana Apple menarik perhatian kamu. 4 perusahaan, Amazon, Apple, Facebook, dan Google mencakup kehidupan modern dan kehadiran mereka tidak sepenuhnya baik. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Penulis buku ini menyebut 4 perusahaan tersebut sebagai The Four Horsemen yang berusaha untuk memuaskan semua kebutuhan yang kita miliki. Google bisa saja dibilang sudah menggantikan peran Tuhan. Daripada mengarahkan pertanyaan ke Tuhan yang selalu berdiam di kedudukan tertinggi, kita sekarang mengetiknya di mesin pencari Google dan menerima jawaban secara instan. Facebook menyediakan cinta dan koneksi, yang dulu hanya dapat ditemukan di rumah atau antara teman-teman. Apple menopang daya tarik seks kita. iPhone dan MacBook secara teknis tidak lebih unggul dari smartphone atau laptop lain, tetapi mereka jelas lebih seksi. Dan Amazon, sebagai kuil konsumsi, hadir untuk membawakan segala yang diinginkan oleh hati kita, baik itu buku, makanan, maupun baju. Four Horsemen ini, Tuhan, cinta, seks dan konsumsi mungkin bukan pertanda kiamat Alkitab, tetapi keberadaan mereka sudah pasti telah mengubah dunia. Sekarang, jika kamu mencari gunting kuku atau novel, kamu mungkin akan mencarinya di Amazon terlebih dahulu. Di Amerika Serikat, Amazon sudah menjadi pilihan utama untuk pembelian online, dan sedang bergerak cepat untuk mengambil posisi ini di luar negeri juga. Dan Apple bukan hanya produsen ponsel dan komputer yang didambakan secara universal. Apple juga merupakan perusahaan paling menguntungkan yang pernah ada. Sementara itu, terdapat 1,2 miliar orang yang mengunjungi profil Facebook mereka setiap harinya. Dengan kata lain, Facebook telah berhasil mengumpulkan hampir 1/6 dari populasi dunia dalam ruang digital yang sama. Terakhir, Google adalah orakel zaman sekarang, sebuah sumber pengetahuan yang terus mengalir. Tidak ada pertanyaan yang tidak dapat kita ajukan, dan jawabannya datang dengan cepat, dalam kira-kira 0,0000005 detik yang jauh lebih cepat daripada yang kamu dapatkan di Candi Orakel Delphi pada zaman dulu di Yunani. Tidak diragukan lagi bahwa The Four Horsemen telah mengubah dunia kita menjadi lebih baik, tetapi mereka bukanlah kesatria baik yang sering dibayangkan orang. Inilah kisah standar yang sering didengar. 4 perusahaan ini telah melakukan banyak hal baik, menciptakan ribuan pekerjaan, membuat banyak sekali produk yang mudah diakses, dan menyediakan layanan yang meningkatkan kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tapi luangkan waktu sejenak untuk melihat sisi lainnya. Amazon sering menghindari pajak negara dan terkenal karena memperlakukan karyawannya dengan buruk. Setelah serangan teroris domestik, Apple menolak untuk mengikuti perintah pengadilan dan menolak untuk memberikan informasi yang mungkin berharga bagi FBI. Facebook mengambil informasi kita yang paling pribadi dan menjualnya. Dan Google dengan agresif melobi dan mengajukan tuntutan terhadap peraturan praktik anti persaingannya. Jadi, mari kita pelajari lebih dalam tentang perusahaan-perusahaan yang mungkin jahat ini. Amazon menarik naluri alami kita untuk mengumpulkan barang, tetapi juga membunuh persaingan dan menghancurkan pekerjaan. Pertama, mari kita lihat Amazon, The Horseman of Consumption. Pada tahun 2016, pertumbuhan Amazon telah mencatat sekitar setengah dari pertumbuhan semua perusahaan online di Amerika Serikat, dan jumlah member Amazon Prime terus meningkat. Pada tahun 2017, 52% rumah tangga Amerika telah menjadi member Amazon Prime. Jadi, apa yang menyebabkan kesuksesan Horseman ini?
Nah, Amazon memicu insting dasar kita, terutama insting kita untuk mengumpulkan barang. Dalam sebagian besar sejarah manusia, kita telah menjadi pemburu dan pengumpul. Kemampuan kita untuk menemukan dan menimbun makanan dan benda-benda berguna lainnya tidak hanya meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup, namun juga membuat kita lebih menarik bagi calon pasangan. Jadi, tidak mengherankan jika pembelian dan penimbunan barang adalah salah satu kegiatan masyarakat kapitalis yang paling disukai. Perusahaan-perusahaan sudah cukup lama mengetahui naluri konsumerisme kita, tetapi Amazon telah memanfaatkan naluri ini secara ekstrim dan tidak seperti perusahaan lain dalam sejarah. Hari ini kamu dapat membeli hampir apa saja, mulai dari buku, bir, hingga baterai dan dalam sehari mendapatkannya di depan pintu rumahmu tanpa harus beranjak dari sofa. Skala adalah rahasia kesuksesan Amazon. Pelanggannya berjumlah jutaan karena sebagai perusahaan online, Amazon dapat menjangkau hampir semua orang yang ingin membeli sesuatu dan dapat berkembang di hampir semua industri retail. Tetapi kesuksesan Amazon datang dengan mengorbankan perusahaan lain. Karena sangat besar, Amazon tidak memiliki masalah untuk menjual barang lebih murah dari kompetisi. Hal ini membuat perusahaan pesaing gulung tikar dan menghancurkan ribuan pekerjaan. Dan Amazon juga bukan pencipta pekerjaan. Pernah sadar bahwa hanya ada sangat sedikit foto yang diambil di dalam gudang Amazon? Ya, ada alasan untuk ini. Gudang Amazon hanya ada sedikit manusia. Tenaga kerja Amazon terus diganti menjadi robot dan mesin. Menurut satu perkiraan, pertumbuhan Amazon pada tahun 2017 menghancurkan sekitar 76.000 pekerjaan. Dan di saat yang sama, raksasa retail ini sedang berlomba untuk menjadi perusahaan dengan nilai $1 triliun pertama di dunia. Apple membuat peraturannya sendiri, dan sebagai merek mewah, Apple menarik keinginan kita untuk menjadi istimewa. Pada 2 Desember 2015, seorang inspektur kesehatan berusia 28 tahun bernama Syed Rizwan Farouk bersama istrinya Tashfin Malik menembak dan membunuh 14 rekan kerja Farouk di sebuah acara kerja. Penembakan itu dianggap sebagai serangan teroris, dan ketika FBI memperoleh iPhone milik Farouk yang terkunci, pengadilan menuntut agar Apple membuka iPhone tersebut. Tetapi Apple menolak untuk bekerja sama, dan keputusannya untuk menentang hukum bahkan mendapat dukungan publik. Bagaimana Apple bisa melakukan ini semua? Bayangkan jika ponsel Farouk bukan iPhone. Apakah menurut kamu BlackBerry atau perusahaan seluler lainnya akan lolos dari tindakan menentang dengan keras kepala yang serupa? Kemungkinan besar BlackBerry akan dikecam secara publik dan diancam dengan embargo perdagangan. Tapi Apple membuat peraturannya sendiri. Steve Jobs telah menjadi ikon teknologi dan ciptaannya dikuduskan sebagai benda suci. MacBook dan iPhone melambangkan inovasi dan kekerenan, dan kualitas ini entah bagaimana menempatkan Apple di atas hukum. Namun, kemampuan untuk melanggar hukum bukanlah satu-satunya yang membedakan Apple dari para pesaingnya. Profitnya juga membedakannya. Pada tahun 2015, Apple mencatat laba bersih sebesar $53,4 miliar, tingkat kesuksesan yang belum pernah dicapai oleh sebuah perusahaan. Pada tahun 2016, profitnya mencatat 79% dari semua keuntungan pasar smartphone, meskipun hanya menguasai 14,5% dari pasar itu. Bagaimana cara Apple melakukan ini? Ya, kita semua ingin menjadi istimewa, dan barang-barang mewah Apple, iPhone, MacBook, dan iPad adalah barang yang elegan dan bergaya seperti yang kita inginkan. Dan tidak diragukan lagi bahwa barang-barang ini merupakan barang yang mewah karena Apple memiliki 3 kesamaan dengan merek mewah lainnya seperti Porsche dan Prada, yaitu 1. Memiliki pendiri ikonik yaitu Steve Jobs. 2. Mengekspresikan keterampilannya melalui desain yang sederhana dan estetik. 3. Meskipun merupakan produsen berbiaya rendah, Apple menjual produknya dengan harga mahal. Kemewahan itu seksi, dan keseksian inilah bukan keunggulan lainnya yang bertanggung jawab atas kesuksesan Apple. Facebook memanfaatkan kebutuhan hubungan sosial kita, menjual data kita, dan menyangkal tanggung jawab atas konten yang ada di situsnya. Agama Katolik berusia 2000 tahun dan memiliki sekitar 1,3 miliar penganut. Facebook berusia 14 tahun dan memiliki 1,2 miliar pengguna setiap hari. Bagaimana sebuah startup yang didirikan lebih dari 1 dekade lalu memiliki pengikut sebanyak salah satu agama terbesar di dunia? Hal ini sangat sederhana. Facebook memanfaatkan keinginan manusiawi yang mendalam, kebutuhan akan hubungan sosial. Memang, berdasarkan angka, Facebook adalah usaha manusia yang paling sukses sepanjang masa. Facebook memelihara persahabatan kita, membantu kita bertemu orang baru, dan menghubungkan kita kembali dengan teman lama. Ini memiliki efek langsung pada kebahagiaan kita.
berhubungan kembali dengan teman SMA lama, bertukar pesan dengan teman luar kota, menelusuri foto bayi sahabat kita yang baru lahir, ini semua memberi kita sensasi sosial yang sangat memuaskan. Tetapi meskipun Facebook merupakan juara dalam persahabatan dan hubungan manusia, Facebook ternyata memiliki motif tersembunyi. Sebenarnya, Facebook menginginkan data pribadi kita yang diubahnya menjadi profit. Setiap kali kamu mengklik, menyukai atau memposting sesuatu, Facebook mengambil informasi ini dan menghubungkannya ke detail pribadi kamu yang lain, seperti usia kamu atau tempat kamu bersekolah. Mengapa informasi ini berharga? Nah, katakanlah kamu mempunyai kebiasaan memposting artikel tentang Bernie Sanders, dan di suatu tempat di bio kamu telah menulis kata Berkeley. Facebook sekarang tahu bahwa kamu mungkin bukan penggemar Breitbart News, sumber berita konservatif di Amerika Serikat. Dan ini adalah jenis informasi berharga yang memungkinkan pengiklan untuk menargetkan kelompok orang tertentu, seperti mereka yang tidak menyukai Breitbart News dengan iklan yang disesuaikan. Selain itu, karena Facebook menolak untuk bertanggung jawab atas kontennya, biaya operasionalnya sangat rendah. Jika seperti penyedia berita lainnya, Facebook harus mengerjakan editor konten. Biaya operasionalnya akan meningkat secara signifikan. Namun, karena dianggap sebagai platform dan bukan outlet media, Facebook dapat menolak untuk bertanggung jawab atas semua konten yang disediakannya, konten yang seringkali tidak netral dan bias. Facebook mengetahui pandangan politik kita lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan lain, dan algoritmanya menyesuaikan berita yang kita lihat, sehingga user yang lebih liberal akan melihat lebih banyak artikel dari, sebagai contoh, New York Times, sumber berita liberal di Amerika Serikat. Tapi ada masalah dengan hal ini. Dengan memperkuat perspektif yang dimiliki setiap orang, konten yang ada di Facebook dapat semakin memecah masyarakat. Google adalah Tuhan zaman modern, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Sejak dahulu kala, orang telah menaruh kepercayaan mereka pada kekuatan yang lebih tinggi. Kita mengarahkan doa kita kepada Tuhan, berharap Dia dapat membantu kita melewati banyak misteri kehidupan, dan meskipun Dia selalu mendengarkan, Dia jarang menjawab. Saat ini, ada Tuhan yang lebih responsif, yaitu Google. Tuhan digital yang selalu punya jawaban. Lewatlah sudah hari-hari di mana mata diarahkan ke surga dengan penuh harapan. Kita sekarang menatap ke layar dengan taat. Google, Maha Tahu, dapat dipercaya dan sangat kuat, benar-benar seperti Tuhan global baru. Dunia nenek moyang kita adalah tempat yang misterius karena ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dunia kita sekarang adalah dunia yang penuh fakta, dengan lebih banyak informasi daripada yang dapat kita bisa mengerti, dan Google selalu ada di ujung jari kita, menunggu untuk menjawab setiap pertanyaan kita. Tidak ada hal yang tidak akan kita tanyakan kepada Google. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Google tentang kita, karena setiap pertanyaan kita merupakan semacam pengakuan. Dengan menggoogle nama mantan pasangan, kita mengungkapkan kepada Google bahwa orang ini masih ada di dalam pikiran kita. Dengan bertanya kepada Google tentang berbagai gejala tertentu, kita mengungkapkan informasi tentang kesehatan kita. Dengan pertanyaan kita menggambarkan identitas kita. Kita mempercayakan rahasia kita yang paling dijaga kepada Google. Informasi yang kita sembunyikan dari dokter dan pengacara, pendeta dan imam, teman dan keluarga. Hal ini membuat Google menjadi Tuhan yang sangat kuat. Setiap hari, Google menerima sekitar 3,5 miliar pertanyaan, dikombinasikan dengan semua data lain yang kita berikan seperti foto dan email, membawa Google lebih dekat ke pemahaman total tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Hal ini tentu membuat Google menjadi Tuhan di industri periklanan. Pada tahun 2016, Google meraup 36 miliar dolar, semua berkat data yang kita berikan. The Four Horsemen adalah pencuri yang licik, dan mereka merampok kita dengan menarik hati, otak, dan nafsu kita. Masing-masing dari The Four Horsemen memiliki kekuatan besar. Masing-masing perusahaan menggunakan metode licik yang mirip untuk mencapai posisi mereka sekarang. Malahan, setiap dari mereka adalah pencuri yang licik. Mari kita lihat Apple. Dalam apa yang mungkin merupakan pencurian paling terkenal dalam sejarah teknologi, Steve Jobs menciptakan komputer yang hebat dengan mencuri ide Xerox tentang Graphical User Interface yang digerakkan oleh mouse, yang sekarang kita kenal sebagai desktop. Meskipun desktop adalah ide Xerox, perusahaan ini tidak memiliki sumber daya maupun pengetahuan untuk sepenuhnya mewujudkan visinya. Jadi Apple, yang tahu cara membuat komputer dan mengintegrasi software, mengambil ide itu. Dan kita semua tahu apa yang dicapai oleh Apple setelah itu. The Three Horsemen lainnya melakukan pencurian mereka dengan cara yang lebih halus dan rahasia.
Google mengumpulkan semua informasi yang dapat diperolehnya dan kemudian memberi kita layanan gratis yang berharga, yaitu kemampuan untuk mencari informasi yang telah dikumpulkannya. Informasi yang diperoleh ini bukan milik Google, tetapi Google tetap mendapatkan keuntungan darinya. Fungsi Facebook pun serupa. Facebook memungkinkan pengguna untuk membuat konten dan kemudian menjual data yang diungkapkan oleh konten itu kepada pengiklan. Tapi Facebook tidak benar-benar mencuri foto liburan kita atau postingan kita yang lain. Mereka hanya meminjamnya. Lalu ada Amazon yang memikat penjual dengan mengundang mereka untuk menggunakan platformnya untuk menemukan pelanggan baru. Namun begitu mereka mulai menjual di Amazon, penjual ini harus mulai bersaing dengan Amazon sendiri yang segera meminjam ide bisnis penjual-penjual baru dan menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Digabung, The Four ini menarik keinginan 3 bagian tubuh kita yang paling penting, otak, hati, dan nafsu. Google dan Amazon menangani keinginan otak rasional yang terus-menerus menimbang biaya dan manfaat. Baik Google maupun Amazon membuat ini jauh lebih mudah, membantu kita menimbang biaya dan manfaat dari hampir semua hal, mulai dari pembelian online hingga tujuan liburan. Facebook berbicara bahasa hati, membantu kita menemukan teman dan koneksi ketika kita merasa sendirian. Dan akhirnya, Apple menggoda hawa nafsu kita, memberikan bayangan kepada kita bahwa dengan membeli iPhone terbaru, kita akan menjadi seksi. 8 faktor akan digabungkan untuk menciptakan perusahaan triliunan dolar pertama. The Four Horsemen mendominasi dunia saat ini. Tapi mungkinkah akan muncul Horseman kelima yang dapat menjadi saingan dan menjatuhkan perusahaan 4 Horsemen? Jika itu terjadi, Horseman kelima ini bisa menjadi perusahaan pertama dengan penilaian pasar sebesar 1 triliun dolar. Menurut penulis buku ini, terdapat 8 atribut yang harus dimiliki oleh Horseman kelima untuk menjadi perusahaan triliunan dolar pertama. Karena triliun adalah kata kuncinya, ia menyebut atribut gabungan ini sebagai algoritma T. Pertama adalah diferensiasi produk. Masing-masing dari The Four menawarkan produk unggulan. Apple memiliki iPhone, Amazon dapat mengirimkan barang dalam beberapa jam. Jadi Horseman yang menantang akan membutuhkan produk yang sama unggulnya. Kedua adalah modal visioner. Keempat, perusahaan menawarkan visi yang menarik untuk masa depan, dan visi inilah yang menarik untuk para investor. Google misalnya, mempunyai visi untuk mengatur semua informasi di dunia, sementara Facebook ingin menghubungkan semua orang di bumi. Ketiga adalah jangkauan global. Perusahaan triliunan dolar membutuhkan produk yang dapat menjangkau siapa saja di mana saja. Jadi kemungkinan besar sebagian perusahaan ini harus digital. Keempat adalah disukai. Untuk menghindari intervensi regulasi dan hukum, Horseman kelima akan membutuhkan bayangan yang sangat positif. Saat ini The Four tidak terlihat jinak seperti dulu, dan ini adalah kelemahan utama mereka. Kelima adalah integrasi vertikal. Agar perusahaan bisa menjadi vertikal, ia harus mengendalikan semua tahapan yang berbeda dalam produksi dan distribusi produknya. Semua perusahaan The Four melakukan ini. Keenam adalah artificial intelligence. Keempat, perusahaan adalah pakar data. Mereka mengumpulkan data sebanyak mungkin dan dalam prosesnya membuat algoritma mereka secerdas mungkin. Ketujuh adalah akselerasi. Untuk menarik talenta terbaik, Horseman kelima perlu dianggap sebagai perusahaan yang dapat mempercepat karir seseorang. Dan kedelapan adalah geografi. Masing-masing dari The Four terletak di dekat universitas bergengsi, Stanford, UC Berkeley, University of Washington. Dan mereka masing-masing telah membina hubungan yang baik dengan lembaga akademis tetangga mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk merekrut lulusan yang terbaik dan paling cerdas. Perusahaan mana yang menurut kamu mungkin menjadi Horseman kelima? Perusahaan seperti Alibaba, Uber, atau Microsoft bisa menjadi Horseman kelima. Jadi, siapakah dari pasukan kavaleri perusahaan dunia yang mungkin muncul sebagai Horseman kelima? Meskipun tidak mungkin untuk membuat prediksi yang pasti, terdapat beberapa kandidat yang menjanjikan. Yang teratas dalam daftar adalah Alibaba, perusahaan e-commerce Cina. Banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang Alibaba, yang mungkin membuatnya tampak seperti pilihan tidak jelas. Namun pada kenyataannya ini adalah pengecat terbesar di dunia. Dengan hampir 0,5 miliar pengguna aktif, Alibaba mewakili 63% industri retail Cina. Tetapi jika ingin menjadi Horseman kelima, ada beberapa kesulitan di depannya. Sebagai permulaan, Alibaba tidak memiliki jangkauan global. Meskipun populer di Cina, Alibaba jauh dari perusahaan terkenal di negara lain. Hal lain yang berdiri di antara Alibaba dan kesuksesan hebat adalah pemerintahan Cina.
Investor barat kemungkinan tidak akan memberikan dukungan apapun sampai perusahaan menjauhkan diri dari pemerintah Cina. Kandidat lain yang menjanjikan adalah Uber. Dengan armada pengemudi yang berjumlah sekitar 2 juta orang dan kehadiran di sekitar 80 negara dan 600 kota, Uber tentu saja memiliki jangkauan global. Sudah banyak kota di mana Uber telah menjadi moda transportasi utama. Uber juga berhasil menarik investor yang menyukai visi perusahaan dan bahkan memiliki keterampilan data untuk menyaingi The Four Horsemen saat ini. Titik terlemah perusahaan adalah kesukaannya. Mantan CEO Travis Kalanick terpaksa mengundurkan diri karena ia umumnya dianggap sebagai bajingan. Juga ada kabar bahwa manajer di Uber, baik karena bosan atau karena alasan lain, telah melacak pengendara, termasuk jurnalis, secara real-time. Meskipun lebih tua, ada 2 kandidat lain yang bisa menjadi horseman kelima, yaitu Microsoft dan Walmart. Meskipun Amazon sedang panas-panasnya, Walmart belum keluar dari perlombaan dan memiliki pengalaman puluhan tahun lebih banyak, belum lagi 12.000 toko di bawah manajemennya. Titik rentannya, seperti Uber, adalah kesukaannya. Walmart sering dianggap sebagai tenaga destruktif bagi usaha kecil, dan sebagian besar pekerja Walmart hanya mendapatkan upah minimum. Microsoft juga dalam posisi yang cukup baik. 90% komputer desktop menggunakan Windows. Dan Microsoft juga memiliki unggulan besar di LinkedIn, platform jaringan profesional. Jika dapat menarik pengguna sebanyak Facebook, LinkedIn dapat menjadikan Microsoft sebagai horseman kelima. Untuk berhasil di dunia The Four, kembangkan kepribadianmu, didik dirimu, pindah ke kota, dan perbaikan karirmu. Dunia saat ini dibentuk oleh The Four. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan untuk maju di dunia ini? Sebagai permulaan, kamu harus mengembangkan 3 kualitas pribadi. Yang pertama dan terpenting adalah kematangan emosi. Seiring berkembangnya era digital, para pekerja diharapkan untuk menangani berbagai tanggung jawab yang semakin luas. Dengan demikian, orang dengan karakter yang dapat diandalkan dan kemampuan untuk tetap tenang di saat stres akan sangat dihargai. Selanjutnya adalah rasa ingin tahu. Satu-satunya yang konstan di era digital adalah perubahan. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk tetap ingin tahu, terus belajar tentang alat dan teknologi baru, dan untuk memperoleh keterampilan dan teknik baru. Atribut ketiga adalah kepemilikan, yang berarti kamu harus benar-benar berdedikasi pada tugas, proyek, atau bisnis pribadimu. Selain bekerja pada kualitas pribadi ini, kamu harus berusaha untuk melanjutkan pendidikanmu. Jika bisa, berkuliah. Rata-rata lulusan perguruan tinggi menghasilkan uang 10 kali lebih banyak daripada mereka yang hanya lulus sekolah menengah. Tetapi, jika kuliah tidak memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan sertifikasi. Tidak masalah apa yang kamu disertifikasi, akuntansi atau keperawatan atau instruksi yoga. Yang penting adalah sertifikatnya sendiri, yang merupakan kredensial yang akan membedakan dirimu dengan yang lain. Bahkan memiliki SIM lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya, kamu harus pindah ke kota jika ingin sukses. Peluang berlimpah di kota-kota. Informasi, kekayaan, kekuasaan. Jika kamu menginginkan hal-hal ini, kamu harus menuju ke kota. Kota merupakan tempat terciptanya sekitar 90% pekerjaan baru di Amerika Serikat. Jadi, jika kamu ingin bekerja, maka kota adalah tempatnya. Dan akhirnya, kamu harus memperbaiki karirmu. Dengan kata lain, temukan media dan umumkan kehebatan kamu kepada dunia. Inilah tepatnya tujuan media sosial. Buat profil di LinkedIn dan kemudian bagikan keahlian dan pengetahuanmu di sana. Dan di platform lain seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Ingat, The Four telah membentuk dunia kita. Sekarang setelah kamu memahami cara kerja dunia ini, kamu harus membuat dunia bekerja untukmu. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini, The Four Horsemen, Amazon, Apple, Facebook, and Google, tidak hanya mendominasi pengalaman online kita, tetapi juga seluruh dunia korporat. The Four telah menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Mereka telah mencapai kesuksesan dengan menarik hasrat manusiawi kita yang dalam dan juga terlibat dalam beberapa praktik yang meragukan. Tidak diragukan lagi, mereka akan hadir untuk sementara waktu. Pada titik tertentu, salah satu dari The Four mungkin menghilang, atau horseman kelima mungkin muncul. Sementara itu yang terbaik untuk kita adalah belajar bagaimana berkembang di dunia yang mereka ciptakan.